Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita dengarkan hari ini dibaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Dan dengan penuh sukacita saya menyapa saudara-saudari dalam Tuhan yang siap sedia mendengar firman Tuhan. Salam. Adapun tema firman Tuhan yang kita renungkan ialah setia mengikuti dan melayani Tuhan. Saudara-saudari di dalam Tuhan, ada satu lagu yang saya senang dan saya sangat tertarik mendengarnya dan bahkan suka menyanyikannya, yaitu "Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti." Yang artinya saudara-saudari bahwa segala sesuatu yang waktu yang ditentukan Tuhan atau apa saja yang diperbuat oleh Tuhan itu selalu yang terbaik. Walaupun kadang kita sebagai manusia susah mengerti, kita tidak mudah gampang memahami setiap tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa sakit, kadang kita merasa lelah dalam pergumulan. Tetapi waktu Tuhan di balik itu atau tujuan Tuhan di balik itu selalu yang terbaik. Dan inilah kunci yang membuat kita selalu setia kepada Tuhan. Kita tidak dapat meninggalkannya, kita tetap setia kepadanya. Oleh karena ada di dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan kita bahwa waktu Tuhan itu pasti selalu yang terbaik. Sekalipun yang sedang kita rasakan adalah pergumulan, sekalipun yang sedang kita alami adalah tekanan, kita tetap setia kepada Tuhan karena pasti yang diperbuat oleh Tuhan bagi kita selalu yang terbaik. Ketika Raja Ahab bagi bangsa Israel memerintah, ia memimpin bangsa Israel ke jalan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ia membawa bangsa Israel menyembah kepada Baal. Ini terjadi karena pengaruh istrinya, dan dia terpengaruh sehingga ia juga, Raja Ahab ini, ikut
menyembah Baal, dan bahkan sebagian bangsa Israel ikut menyembah Baal juga. Di saat seperti itulah, pada saat Raja Ahab dan bangsa Israel mulai menyembah kepada Baal, tidak percaya kepada Tuhan, disitulah Elia diutus untuk menegur Raja Ahab dan bangsa Israel ini, untuk menyampaikan bahwa yang ia lakukan adalah salah, tidak benar di mata Tuhan. Tetapi saudara-saudari, apa yang terjadi? Seluruh nabi-nabi yang ada pada saat itu akan dibunuh. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu akan dibunuh, termasuk Elia ini. Sehingga saudara-saudari, Elia ini berusaha menyelamatkan nyawanya. Ia lari, ia keluar, ia pergi jauh, sehingga ia merasa lelah, ia putus asa. Bahkan dalam pikirannya ia ingin berhenti jadi nabi. Ia ingin meninggalkan pekerjaan Tuhan. Jika kita baca dari belakang di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4, di situ Elia mengeluh. Ia katakan kepada Tuhan pada saat ia sedang berbaring, ia mengatakan, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ia putus asa dan mengeluh. Ia merasa bahwa ia tidak berhasil menyampaikan isi hati Tuhan kepada Ahab dan kepada bangsa Israel. Wajar saja ia putus asa, wajar saja ia mengeluh. Bahkan pada pelariannya itu, ketika Tuhan bertemu dengannya, Tuhan bertanya, "Mengapa engkau ada di sini, Elia?" Apa jawabnya? Ada 2 kali ia jawab di ayat yang ke-10 dan ayat 14. Mari kita baca. Ia mengatakan begini, jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Itu jawaban Elia kepada Tuhan. "Aku sudah giat-giat menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Aku sudah semangat giat menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu, menegur mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka membunuh seluruh nabi-nabi." Awalnya Elia ini sangat semangat, sangat giat-giat bekerja menjadi nabi melayani Tuhan. Tetapi karena tidak ada rasa menerima bagi umat Tuhan bangsa Israel, wajar saja dia putus asa. Ia ingin meninggalkan pelayanan. Kekuatannya sudah tidak ada lagi. Ia merasa bahwa kekuatannya sebagai manusia sangat terbatas. Ia tidak punya kekuatan menghadapi bangsa Israel, umat Tuhan pada saat itu. Saudara-saudari dalam Tuhan, rasa lelah, putus asa, wajar saja terjadi bagi setiap manusia, siapapun itu, termasuk para hamba-hamba Tuhan. Para hamba Tuhan akan putus asa ketika ia menyampaikan firman Tuhan, ketika ia mengatakan teguran-teguran, ketika ia memimpin tetapi tidak ada rasa berterima, tidak berterima kepada umat Tuhan. Ia menyampaikan firman Tuhan tetapi dijadikan bahan candaan. Ia menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah, tetapi umat Tuhan tidak mau menerima, bahkan menganggap apa yang disampaikan dari khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan itu adalah menyindir. Macam-macam cara merespon. Akan terjadi putus asa ketika yang dilakukan hamba Tuhan, kepemimpinannya, apa yang ia sampaikan justru dijadikan untuk menjatuhkannya. Ia berusaha menyampaikan yang terbaik, menyampaikan firman Tuhan, ia memimpin, tetapi justru
dijadikan bahan untuk mengolok dia kembali. Kepemimpinannya dan setiap pendapat yang ia sampaikan justru dijadikan untuk kesalahannya. Wajar saja terjadi putus asa, saudara-saudari. Padahal sebenarnya seorang nabi, hamba Tuhan ada di tengah-tengah umatnya adalah untuk menyampaikan suara Tuhan, memimpin kepada iman. Tetapi kalau tidak ada penerimaan, jika tidak mau diterima, wajar saja terjadi putus asa. Itulah yang dialami Elia. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di saat-saat sekarang ini, banyak kita melihat dan mendengar hamba-hamba Tuhan sering mengeluh oleh karena banyak sekali tantangan yang terjadi. Tetapi saudara-saudari, di tengah-tengah keputusasaan Elia, Tuhan mendatanginya. Cara Tuhan memelihara Elia adalah dengan mengantarkan makanannya. Ada 2 kali ia mengantar makanan Elia. Di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah kegelisahannya, Allah menyediakan makanan baginya. Jika kita baca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, Tuhan tahu Elia lelah. Tuhan sedang melihat Elia sedang gelisah dan putus asa. Dan Allah mendatanginya dengan memberinya kekuatan tubuh terlebih dahulu, yaitu kebutuhannya. Ketika ia telah tidur, kemudian malaikat Tuhan datang membangunkan dia. Lalu ia katakan, bangunlah dan makanlah. Ketika Elia melihat sekelilingnya, di situ telah tersedia makanan, lalu ia makan. Di situ kita ketahui, saudara-saudari, bahwa di tengah-tengah kegelisahan seseorang, Tuhan selalu ada menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang sedang gelisah, yang sedang putus asa. Tuhan selalu hadir. Kemudian setelah ia memberi makanan, ia kembali memberi semangat kepada Elia dengan mengatakan, kembalilah. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Ia mengatakan kepada Elia, kembalilah. Allah tidak ingin jika Elia berhenti sebagai nabi. Allah memberi dia semangat kembali. Dan saudara-saudari tahu, hanya itulah yang menjadi kekuatan Elia, yang meredakan segala sesuatu kegelisahan dan keputusasaannya, yang mengakibatkan perasaannya menjadi sabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi, adalah perjumpaannya dengan Tuhan, adalah suara Tuhan yang memberi ia semangat kembali. Itu kekuatannya. Saudara-saudari, itu adalah salah satu, bahkan itu adalah alasan kenapa seseorang dapat setia menjadi hamba Tuhan. Kenapa seseorang menjadi setia tetap kepada Tuhan, setia ikut Tuhan? Hanya karena suara Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun berbagai kebutuhan sangat berkekurangan, sekalipun yang disampaikan tidak diterima, bahkan dijadikan bagaimana cara menyalahkan, menjatuhkan, hamba Tuhan tetap setia hanya karena Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Sebab itu saudara-saudari, dari berbagai macam keputusasaan yang terjadi, yang melanda kehidupanmu, jangan pernah gelisah lagi. Dengarkanlah suara Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, dengarkanlah suaranya. Maka suara Tuhan itulah yang membuat engkau semangat kembali, yang membuat engkau bangkit dari kegelisahanmu, bangkit dari keputusasaanmu. Engkau kembali ke jalanmu yang benar. Engkau kembali menjadi hamba. Engkau kembali menjadi pengikut Tuhan yang tetap setia. Sebab itu jika terjadi keputusasaan, jangan dengarkan suara yang lain, dengarkanlah suara Tuhan, saudara-saudari. Itulah yang membuat Elia tetap setia menjadi nabi.
yang membuat Elia setia menjadi hamba Tuhan, yang membuat hamba-hamba Tuhan tetap setia dalam pekerjaannya. Sekalipun tadi berbagai tantangan terjadi, sekalipun tadi berbagai kesalahan-kesalahan, berbagai tuduhan dilontarkan kepada hamba Tuhan, kenapa ia tetap setia? Hanya karena suara Tuhan. Hamba Tuhan tidak segampang itu meninggalkan pelayanan. Hamba Tuhan tidak segampang itu meninggalkan pekerjaannya. Karena takut akan Tuhan, bukan karena takut kepada siapa-siapa, bukan karena takut kepada apa-apa, tetapi hanya karena takut kepada Tuhan, saudara-saudari. Itulah yang membuat tetap setia. Tetapi ketika Allah menyuruh Elia untuk kembali dari pelariannya itu, Tuhan menolongnya dengan memberi dia orang lain untuk membantu pekerjaannya. Jika kita lihat tadi di sini, Hazael ditabiskan menjadi raja Aram, Yehu ditabiskan menjadi raja Israel menggantikan Ahab, dan Elisa menjadi nabi untuk membantu dan menggantikan Elia. Dan ada 7.000 bangsa Israel yang tidak menyembah Baal, yang tidak sepaham dengan Raja Ahab tadi, yang belum pernah mencium Baal ini tadi. Itu diserahkan Allah kepada Elia untuk menjadi pendukungnya, untuk menjadi penyemangatnya. Ada berbagai macam cara Tuhan untuk menyemangatkan setiap hamba-hambanya yang putus asa. Jika ada dalam keputusasaan, Allah menyuruh orang lain. Yang artinya saudara-saudari, bahwa untuk bekerja kepada Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan ini ada saling mendukung. Dukungan daripada yang lain. Orang-orang yang sepaham, orang-orang yang perlu menumpang tumpangan kepada setiap pekerjaan Tuhan. Kalau hanya kekuatan sendiri mungkin sangat terbatas, tetapi dengan berbagai orang yang disediakan Tuhan untuk mendukung pekerjaan itu, maka kesetiaan akan tetap ada kepada Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi tim dalam pelayanan itu selalu disediakan Tuhan. Sebab itu saudara-saudari, kerjasama dalam pekerjaan Tuhan itu sangat berarti. Bekerja sama mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan itu sangat bermanfaat. Ketika salah satu di antara itu putus asa, gelisah, yang lain menguatkan, yang lain mendukung. Jika itu selalu terjadi, maka menjadi nabi, maka menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi pengikut Kristus akan tetap setia. Saudara-saudari, mari kita tetap setia di dalam Tuhan dari berbagai keadaan dan situasi apapun. Mari kita hanya dengarkan suara Tuhan dan kita saling mendukung supaya kita tetap kuat melayani, tetap setia mengikut Kristus. Demikianlah firman Tuhan supaya menjadi berkat bagi diri kita sekalian. Kita berdoa. Allah yang kasih, Engkau telah memberi kami nasihat dari firman-Mu agar kami tetap setia padamu sekalipun berbagai macam tantangan. Tetapi ketika kami mendengar suara-Mu, Engkau hadir menguatkan kami. Biarlah itu terjadi bagi kami di sepanjang kehidupan kami, yang membuat kami tetap setia. Amin.